Halo teman-teman lulusan SMK, selamat ya. Keren banget kalian udah menyelesaikan satu babak penting dalam hidup. Tapi, biasanya nih, setelah euforianya selesai, suka muncul satu pertanyaan gede yang bikin cemas. Habis ini, ngapain ya? Tenang, perasaan bingung kayak gini tuh wajar banget kok. Oke, sekarang kita bakal bedah bareng-bareng nih persimpangan jalan yang mungkin lagi ada di depan kamu. Wajar banget kalau ngerasa bingung, makanya di sini kita mau coba bikin pilihan-pilihan itu jadi lebih jelas buat kamu. Oke, jadi kita bakal bahas soal dilemanya dulu, terus kita lihat 3 jalur utamanya, jadi profesional, jadi akademisi, atau jadi perintis. Terakhir kita bakal bantu kamu nentuin pilihan. Yuk, kita mulai. Kita harus sadar dulu kalau ini tuh keputusan yang besar dalam hidup. Kamu udah punya skill, itu modal utama. Tapi tantangan sebenarnya adalah skill ini mau dipakai buat apa selanjutnya? Gini, yang paling penting kamu ingat, nggak ada jawaban yang paling benar untuk semua orang. Yang ada cuma yang paling pas buat kamu. Nah, mari kita mulai dari jalur yang pertama. Oke, jadi kamu udah siap nih buat mulai cari duit dan nambah pengalaman di dunia kerja. Wah, ini pilihan yang bagus banget. Apalagi dengan latar belakang SMK, kamu itu sebenarnya udah punya start yang lebih di depan loh. Hal pertama yang wajib kamu punya pastinya CV yang keren. Kata Jobstreet, CV yang rapi itu kesan pertama yang bisa bikin HRD langsung suka. Oh ya, pastiin juga CV kamu itu ATS friendly ya, biar gampang lolos seleksi sistem. Salah satu keuntungan paling nyata dari langsung kerja ya ini, kamu bisa punya penghasilan sendiri. Angka ini itu rata-rata gaji awal ya. Tentunya makin banyak pengalaman, makin bisa naik lagi gajinya. Tapi gimana dong kalau pengen nambah skill tapi belum ada biaya buat kuliah? Jangan salah. Sekarang ini ada loh kesempatan buat ikut pelatihan gratis. Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker itu punya banyak banget pelatihan bersertifikat. Kamu tinggal ikutin aja langkah-langkah yang dilansir dari Antara News ini. Lumayan banget kan bisa dapat skill baru plus sertifikat buat bikin CV kamu makin mantep. Oke, kita lanjut ke jalur kedua, melanjutkan pendidikan alias kuliah. Nah, kalau pilihan ini soal investasi jangka panjang. Kamu menanamkan waktu dan usaha sekarang untuk pertumbuhan karir yang lebih besar nanti. Salah satu pertimbangan utamanya tentu aja potensi pendapatan yang lebih tinggi. Kalau kita lihat data dari BPS, ada perbedaan yang lumayan signifikan di rata-rata gaji. Ini bisa membuka lebih banyak pintu kesempatan di masa depan. Kalau mau kuliah, kamu juga punya pilihan. Ada kelas karyawan misalnya. Ini pas banget buat yang mau kerja sambil belajar. Plusnya lagi, ini bisa ngasah skill non-akademik kamu loh, kayak jadi lebih disiplin dan jago ngatur waktu. Nah, ini juga penting. Kamu bisa lihat beda fokusnya di sini. Latar belakang kamu dari SMK itu seringkali jadi keuntungan besar kalau masuk politeknik, karena di sana lebih banyak praktek langsung ketimbang teori. Biar lebih jelas, ini perbandingan langsungnya. Kalau kamu suka banget sama praktek langsung kayak waktu di SMK, politeknik, itu bisa jadi pilihan yang pas banget. Tapi kalau kamu penasaran sama kenapanya di balik semua praktek itu, universitas bisa jadi tempat yang cocok buat kamu. Soal biaya seringkali jadi kendala terbesar, tapi jangan sampai itu bikin kamu patah semangat. Ada banyak banget program beasiswa di luar sana yang bisa bantu ngurangin atau bahkan ngebebasin biaya kuliah kamu sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke jalur ketiga, jadi bos buat diri sendiri. Banyak yang mikir kalau mau mulai usaha itu harus punya uang banyak. Padahal aset kamu yang paling berharga itu sesuatu yang udah kamu punya dari sekarang. Nah, ini kuncinya. Kamu harus ubah cara pandang. Skill praktek yang udah kamu pelajari dan punya sertifikatnya itulah modal utama bisnismu. Ini dia contoh-contohnya. Cerdas banget kan? Daripada pusing sewa bengkel, kamu bisa tawarkan jasa mekanik panggilan. Daripada modalin stok barang, pakai aja sistem pre-order. Jadi, yang kamu manfaatkan itu murni keahlianmu, bukan uang tunai. Oke, kita udah bahas 3 jalur utama tadi. Nah, pertanyaannya, gimana cara mutusinnya? Yuk kita tarik kesimpulannya bareng-bareng. Emang sih, nggak ada formula ajaibnya. Tapi, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur ke diri sendiri, kamu bakal lebih gampang nemuin jalan yang tepat. Intinya, ini soal nyocokin pilihan kamu sama kondisi dan mimpi kamu sendiri. Ingat ya, perjalanan hidupmu itu nggak harus lurus kayak jalan tol. Kamu bisa kok kerja sekarang, terus kuliahnya nanti. Atau kuliah sambil ngerjain proyek sampingan. Fleksibel aja. Jadi, yang paling penting sekarang adalah mengubah rasa bingung itu jadi aksi nyata.
Entah itu mulai update CV, cari-cari info beasiswa, atau sekedar coret-coret ide bisnis di buku. Nah, pertanyaannya, apa langkah pertama yang akan kamu ambil hari ini?